Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai alih kode dan campur kode. Kami dari kelompok 6 Logo Ijtimaiyah akan memberikan suatu pembelajaran tentang alih kode dan campur kode. Untuk materi pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode seringkali terjadi dalam berbagai percakapan masyarakat. Alih kode dan campur kode dapat terjadi di semua kalangan masyarakat. Status sosial seseorang tidak dapat mencegah terjadinya alih kode maupun campur kode atau sering disebut multibahasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenal alih kode. Menurut Ohoy Wutun, pada tahun 2007 mengatakan bahwa alih kode atau kode switching yakni peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Alih bahasa ini sepenuhnya terjadi karena perubahan-perubahan sosiokultural dalam situasi berbahasa. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi faktor-faktor seperti hubungan antara pembicara dan pendengar, variasi bahasa, tujuan berbicara, topik yang dibahas, waktu dan tempat berbincang. Selanjutnya, apa perbedaan alih kode dengan campur kode? Menurut Nababan pada tahun 1991 mengatakan bahwa campur kode yaitu suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut pencampuran bahasa itu. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya alih kode. Selain sikap kemultibahasaan yang dimiliki oleh masyarakat tutur, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa alih kode. Seperti yang dikemukakan oleh Cheir pada tahun 2004, yaitu penyebab terjadinya alih kode dibedakan menjadi 5. Yang pertama penutur, kedua lawan tutur, ketiga hadirnya penutur ketiga, keempat perubahan situasi, dan yang kelima adalah topik pembicaraan. Yang pertama, penutur. Perilaku atau sikap penutur yang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena tujuan tertentu. Misalnya, mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. Kemudian, ada juga penutur yang mengharapkan sesuatu dari mitra tuturnya atau dengan kata lain mengharapkan keuntungan atau manfaat dari percakapan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu lawan tutur. Mitra tutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Misalnya, karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan tuturnya. Dalam hal ini, biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau agak kurang karena mungkin bahasa tersebut bukan bahasa pertamanya. Jika lawan tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur, biasanya beralih kode dalam wujud alih varian, baik regional maupun sosial, ragam, gaya, atau register. Kemudian bila lawan tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda, cenderung alih kode berupa alih bahasa. Yang ketiga yaitu hadirnya penutur ketiga. Kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode, apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat yaitu perubahan situasi.
Perubahan situasi pembicaraan juga dapat mempengaruhi terjadinya alih kode. Situasi tersebut dapat berupa situasi formal ke informal atau sebaliknya. Misalnya, situasi saat berada di dalam kelas dan di luar kelas. Yang kelima yaitu topik pembicaraan. Topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Topik pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku, dengan gaya netral dan serius, dan pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa non-baku, gaya sedikit emosional, dan serba seenaknya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kalau sudah kita membahas tentang mengenal alih kode, apa itu pengertiannya, dan juga bedanya dengan kamu campur kode itu apa, terus penyebab terjadinya alih kode seperti apa. Selanjutnya kita masuk pada penyebab terjadinya campur kode. Jadi campur kode digunakan karena apabila seseorang yang sedang dalam kegiatan berkomunikasi tidak mendapatkan padanan kata yang cocok yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya, maka ia akan mencari padanan kata yang cocok dengan jalan mengambil istilah dari berbagai bahasa yang ia kuasai. Kemudian, penyebab terjadinya campur kode dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama attitudinal type atau latar belakang sikap penutur, dan juga linguistic type atau kebahasaan, yakni latar belakang keterbatasan bahasa. Sehingga ada alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Kemudian lanjut, jenis-jenis alih kode dan campur kode. Yang pertama, jenis alih kode sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama alih kode metaforis, dan juga yang kedua alih kode situasional. Alih kode metaforis yaitu alih kode yang terjadi jika pergantian topik. Kemudian alih kode situasional yaitu alih kode yang terjadi berdasarkan situasi di mana para penutur menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa tertentu dalam situasi dan bahasa lain dalam situasi yang lain. Dalam alih kode ini terjadi perubahan topik. Pergantian ini selalu bertepatan dengan perubahan dari situasi eksternal, misalnya berbicara dengan keluarga, ke situasi eksternal lainnya, misalnya berbicara dengan tetangga. Jadi tergantung situasi. Kemudian selain alih kode metaforis dan situasional, menurut Suito dalam Hair, dia juga membagi alih kode menjadi dua jenis, yaitu ada yang intern dan juga ada yang ekstern. Kalau intern yaitu alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri, contohnya seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Kemudian kalau alih kode ekstern yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau sebaliknya. Kemudian kalau tadi sudah kita bahas tentang jenis-jenis alih kode, kemudian jenis-jenis campur kode itu terbagi juga. Campur kode dibagi menjadi dua, yaitu campur kode keluar atau outer code mixing, dan campur kode ke dalam atau inner code mixing. Yang pertama, campur kode keluar. Apa artinya? Yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing atau dapat dijelaskan bahasa asli yang bercampur dengan bahasa asing, contohnya bahasa Indonesia yang campur dengan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, dan lain-lain. Kemudian campur kode ke dalam atau inner code mixing, yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya, contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, kemudian ke bahasa Batak, bahasa Minang, dan ini fokusnya lebih ke dialek dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan sedikit materi dari saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Nah, itu sekilas mengenai pembahasan
alih kode dan campur kode. Dari video tadi yang kita saksikan, kita jadi lebih mengenal apa sih pengertian alih kode itu, kemudian bedanya dengan campur kode itu apa, dan kita juga tahu penyebab terjadinya alih kode dan campur kode itu sendiri. Misalnya tadi di pembahasannya, penyebabnya itu terjadi karena ada penutur, ada lawan tutur, kemudian hadirnya penutur ketiga, perubahan situasi, dan perubahan topik pembicaraan. Nah, kemudian kita juga tahu penyebab terjadinya campur kode, yakni campur kode digunakan karena apabila seseorang yang sedang dalam kegiatan berkomunikasi tidak mendapatkan padanan kata yang cocok yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya, maka ia akan mencari padanan kata yang cocok dengan jalan mengambil istilah dari berbagai bahasa yang ia kuasai. Itu penyebab terjadinya campur kode. Kemudian kita juga mengetahui tentang jenis-jenis dari alih kode dan juga campur kode itu sendiri. Misalnya tadi, kalau alih kode, ada alih kode metaforis dan ada juga alih kode situasional. Nah, kemudian kalau campur kode, ada campur kode keluar dan ada juga campur kode ke dalam. Nah, dan pastinya teman-teman di rumah yang menyaksikan video kami ini bisa dapat memahami materi yang kami sampaikan, insya Allah. Olehnya itu, selanjutnya untuk lebih mengetes kepemahaman teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini tentang alih kode dan campur kode tersebut, kita lihat video yang sudah tampil ini. Ada beberapa kuis, silahkan dikerjakan dan diselesaikan ya. Nah, pada kuis itu ada 20 soal pilihan ganda yang mengharuskan teman-teman sekalian untuk mengisi setiap soal tersebut. Jangan lupa di komennya biar kita tahu nilainya berapa. Oke. Untuk video kali ini, terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. See you and goodbye.